Salam, Bapak Ibu disebutkan, nggih, ketika sudah ada tanda-tanda kematian di detik-detik kematian seseorang itu, maka ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kematian orang itu adalah baik dan tidak baik. Nih, jamaah nih. Tanda-tanda itu nampak ketika orang menghadapi sakaratul maut. Makanya disebutkan arqibul mayyit inda salas. Perhatikan kondisi orang yang meninggal itu melalui 3 hal. Yang pertama, apabila dia berkeringat keluar dari keningnya, ada keluar keringat dari dahinya, penuh ini, kayak orang yang sudah bekerja, ada keringat di dahi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadirin mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang mudah-mudahan yang melungguh menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam satu majelis ilmu yang merupakan warisan terbaik yang ditinggalkan kita oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita sampaikan, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di dalam bulan Rajab. Rajab ini adalah bulan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi menganjurkan kepada kita untuk banyak menghidupkan malam-malam di dalam bulan Rajab itu dengan ibadah. Hingga Nabi ajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Coba ulang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
بلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Sekali lagi, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal. Apa maknanya? Ya Allah, berkahi umur kami di dalam bulan Rajab. Begitupun juga ya Allah, berkahi usia kami di dalam bulan Sya'ban. Dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadara malakul mauti rajulan yamutu fashaqqa a'da'ahu falam yajidhu amila khairan thumma shaqqa qalbahu falam yajid fihi khairan fabakka lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihakanihi yaqulu la ilaha illallah faghufira lahu bikalimatil ikhlas. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadara malakul mauti rajulan yamutu. Datang malaikat maut kepada seseorang ketika hendak mereka akan mati. Jadi ketika kita akan mati itu datang kepada kita malaikat, yaitu malaikat Israel yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Ketika datang malaikat maut itu, fasyaqqa a'da'ahu. Malaikat maut itu dia perhatikan jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika waktu kita sekarat, tidak langsung malaikat itu mencabut ruhnya, tapi malaikat itu diam memandang kepada jasad tersebut dari ujung rambut hingga ujung kaki. Fasyaqqa a'da'ahu. Dia periksa badannya si calon mayit ini, apa yang dicari? Falam yajidhu amila khaira. Yang dia cari oleh malaikat itu, mana di antara anggota badan kita itu yang mengeluarkan cahaya kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kebaikan yang dilakukan oleh mata kita nampak cahayanya ketika kita sakaratul maut. Kebaikan yang pernah dilakukan oleh hidung kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dikerjakan oleh lisan kita, mulut kita, hati kita, nampak ketika kita sedang sakaratul maut. Itu yang dicari oleh malaikat ini. Kenapa
dicari? Kalau memang nampak cahaya kebaikan dari badannya, maka barulah malaikat itu mencabut ruhnya dari posisi mana yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak semau-mau malaikat itu mencabut ruh kita, ditatap dulu. Setelah dicari oleh malaikat itu, falam yajidahu amila khaira, masih malaikat itu belum menemukan kebaikan di antara anggota badan kita. Summa syaqqa qalbahu, maka malaikat itu memeriksa hatinya. Wah, mulai ngangkot Tuhan, napas sudah hendak karuan. Apa diperiksa oleh malaikat? Hatinya. Apakah ada nampak kebaikan dari hati orang ini? Adakah ada nampak nur dari hatinya? Hati yang baik, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang lembut, hati yang ingat kepada Allah. Adakah hatinya yang pernah mengingat Allah? Diperiksa oleh malaikat Allah. Falam yajid fihi khaira, namun malaikat tidak menemukan kebaikan nur dari hatinya. Fafaqalahyaihi, tidak cukup dengan itu, maka malaikat lagi, kata Nabi, fafaqalahyaihi, diangkat dagunya orang yang sekarat itu. Belum kita mati nih, dagu kita diangkat oleh malaikat. Dicari di bawah jenggotnya, arah andai kebaikan dari arah dagunya, ada enggak? Wajada tarafa lisanihi, namun ketika malaikat itu mengangkat dagunya orang yang akan meninggal itu, namun ternyata wajada tarafa lisanihi lasiqan, ternyata malaikat mendengar suara, sedikit suara yang didengarkan oleh malaikat. Apa yang didengar oleh malaikat? Dari ujung lisannya basah dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam hidup dia sering berzikir, dalam hidup dia ingat Allah, dalam hidupnya dia sebut Allah. Bapak Ibu, ternyata di hatinya mungkin zikirnya belum sampai ke hati, belum zikirnya belum sampai kepada ruh, ternyata zikirnya belum sampai kepada jiwanya. Tapi ternyata meskipun zikirnya hanya sekedar di lidah saja, sekedar di lisan saja, namun ternyata itu yang nampak waktu kita sakaratul maut. Bapak Ibu, dicari di hatinya, kosong zikirnya. Dicari di badannya, kosong zikirnya. Diangkat dagunya, malaikat mendengarkan bisikan dari ujung lisannya. Karena lisannya sudah basah, pernah basah lisannya mengucap la ilaha, waghfira lahu, maka dengan sebab tetesan air zikrullah dari lisannya orang tersebut, Allah mengampuni dosanya, dan dia bi kalimatil ikhlas, meskipun zikirnya tidak sampai ke hatinya, namun karena keikhlasannya sehingga zikir itu masih melekat di ujung lidahnya, tetap ternyata tersetempel di lisan kita ini la ilaha, maka diampuni dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ahlil jannah, orang itu meninggal menjadi ahli surga. Amin. Apa yang bisa kita ambil maksud dari hadis ini, jamaah rahimakumullah? Jangan kita meremehkan zikir kepada Allah meskipun itu zikir yang sedikit.
meskipun itu sekedar istighfar, meskipun itu sekedar ungkapan la ilaha illallah, jangan diremehkan. Karena itu yang akan nampak ketika kita akan meninggal dunia. Seperti hadis ini, Nabi terangkan kepada kita, keliling malaikat mencari kebaikan-kebaikan. Dari arah mana kebaikan itu? Akankah dari arah rambutnya, dari kepalanya, dari matanya, dari lisannya, dari hatinya? Dicari. Ternyata kalau pelungguh sering berzikir kepada Allah, zikir itu akan hinggap di lisan kita, akan tetap menempel di ujung lisan kita. Meskipun kita tidak tahu itu zikir apa yang kita baca, tapi yang terpenting niatnya lillahi ta'ala. Makanya jamaah rahimakumullah, ulama tasawuf mengatakan tidak akan seseorang itu akan nikmat mengumandangkan kalimat zikir kepada Allah kecuali dalam diri manusia ini diberikan oleh Allah dua hal. Apa yang dua itu? Ilmu dan hikmah. Apa? Ilmu dan hikmah. Mana ilmu yang paling mulia yang bisa kita bawa mati? Ilmu yang paling mulia yang bisa kita bawa mati adalah ilmu ma'rifatullah, adalah ilmu bagaimana untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita yang belum mengenal Tuhan kita. Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Tapi pas ketika dikasih pilihan, ini panggilan Allah, ini panggilan Pak Lurah karena arah bansos, kira-kira mana yang dikejar bu? Panggilan Allah atau panggilan bansos? Allah atau bansos? Bansos. Padahal wahara panggilan Allah. Orang-orang yang memiliki ilmu dan hikmah, ketika ilmu itu nampak pada diri mereka, maka dengan ilmu itu dia mampu mengenal Allah. Dia kenal Tuhannya, dia kenal agamanya, dia paham tentang ketuhanan Allah yang dia sembah. Hingga masalahnya yang sering terjadi, banyak kita beribadah menyembah Allah, namun hati yang menyembah tidak merasakan apa-apa. Gersang kita yang ibadah. Karena apa? Kita sekedar menyembah, namun belum mampu memasukkan apa makna yang kita sembah. Ya ampun, perlu nih ilmu dan hikmah ini. Maka ketika kita mempelajari, ketika kita akan kenal tentang Tuhan kita dengan ilmu dan hikmah yang kita miliki, di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kesempurnaannya, bahwa tidak ada kekuasaan pada makhluk kecuali semuanya itu atas kuasa Allah. Tidak ada yang kita punya. Makanya di sini disebutkan, yang membawa ilmu dan hikmah, kalau sudah ada yang dua ini pada diri kita, maka dengan sendirinya hati ini akan condongnya hanya kepada Allah. Dia tidak akan berjalan kecuali menuju tempat yang mendatangkan ridha Allah. Dia tidak akan hadir kecuali dalam majlis yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Dia tidak akan berkumpul kecuali dalam satu tempat yang bisa mengingatkan dia kepada Allah. Maka dicari oleh malaikat nih. Hati kita dibuka, mulut kita dibuka ketika
sakaratul maut, oh ternyata yang membimbing